Halo semuanya, balik lagi di video baru di WWLogi Channel ini. Untuk video kali ini, kita akan setup Linux kita untuk develop C++ code. Untuk kalian yang udah berani pakai Linux, jangan khawatir. Ikutin aja semua step di tutorial ini. Dan kalau udah, kalian akan bisa tulis C++ code di mesin Linux kalian. Oke, langsung aja masuk ke videonya ya. Yang pertama kita butuhkan, yaitu text editor untuk kita edit code kita. Untuk ini, ingat ya, recommended aku adalah Visual Studio Code. Kalau kalian butuh list program penuh yang akan kita pakai untuk tutorial ini, ada di video pertama aku yaitu Intro to C++ yang akan ada di atas ini linknya. Silahkan kalian klik kalau kalian mau. Di sana akan ada list penuh program yang akan kita download. Anyway, jadi kalian ketik di Google Visual Studio Code, enter. Nah, terus kalian download yang tulisannya download Visual Studio Code. Kalian klik. Nah, terus kita download filenya. Untuk komputer aku itu distronya dasarnya dari Ubuntu, jadi kita download yang dep, tapi akan bergantung pada distro kalian masing-masing. Jadi download yang dep. Nah, seharusnya download kalian akan segera mulai. Cepat enggaknya akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Tapi supaya videonya nggak kelamaan, aku akan skip sampai bagian dimana dia udah selesai. Jadi kalau udah selesai, kalian klik yang show all. Terus kalian buka aplikasi terminal kalian. Kalian ketik ls. Nah, biasanya di Linux, semua download kita itu akan ditaruh di folder downloads kita. Jadi, dari terminal, kita harus pergi ke download folder kita. Caranya, ketik cd spasi downloads. Enter. Terus kalian ketik lagi ls. Nah, tuh kelihatan file kita. Cara instalasinya gimana? Kita ketik sudo dpkg, terus masih -i, terus nama file kita. Nah, dia akan install file kita. Tunggu sampai selesai. Kalau udah, kita cek apa benar udah terinstall. Cara ceknya, kalian ketik code titik. Kalau dia buka Visual Studio Code, berarti Visual Studio Code sudah terinstall di mesin kita. Kalau kita udah selesai install Visual Studio Code, sekarang saatnya kita install compiler. Ingat-ingat lagi, compiler adalah program yang akan mentranslate code kita. Jadi, anggapannya kalau code kita dari bahasa begini, setelah lewat compiler, dia akan jadi bahasa yang kayak begini. Oke? Nah, jadi sekarang langkah kalian adalah buka terminal, terus tergantung dari distro kalian, terkadang ada distro yang mereka udah install compiler-compiler untuk kita. Cara ceknya gimana? Kalian ketik G++ spasi --version. Kalau keluar tulisannya G++ version berapa, berarti kalian sudah punya compilernya. Jadi kalian bisa skip step ini. Tapi kalau enggak, kalau keluar kalian disuruh install, berarti kalian belum punya. Kalau kalian belum punya, jangan khawatir. Kita ketik sudo apt install build -essential. Ketik Y, terus enter. Nah, ini akan mulai proses instalasi G++ untuk kita. Ini nggak akan terlalu lama, tunggu aja bentar. Nah, kalau udah, kita pastiin kalau G++ sudah terinstall. Jadi kalian ketik G++ spasi -version. Harusnya akan keluar tulisannya G++ version berapa. Kalau udah keluar, berarti G++ sudah terinstall di mesin kalian. Kita udah install Visual Studio Code, kita udah install compiler. Langkah selanjutnya kita adalah install git dan cmake. Jadi kalian buka terminal. Nah, tergantung dari distro Linux kalian lagi, terkadang
dia akan datang dengan Git dan CMake sudah terinstall. Cara kalian cek gimana? Kalian ketik git spasi minus minus version. Kalau dia keluar git version berapa, berarti sudah terinstall. Kalau enggak, berarti belum. CMake juga sama cara ceknya. Kalian ketik CMake minus minus version. Kalau udah keluar version berapa, berarti udah terinstall. Kalau belum, berarti belum terinstall. Kalau kalian belum terinstall, cara installnya gampang banget. Kalian ketik di terminal sudo apt install git spasi CMake. Terus kalian enter, kalian ketik Y, terus enter. Kalau udah, dia akan mulai download dan dia akan langsung otomatis install. Ini akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing, cepat enggaknya. Tapi kalau udah, kalian bisa cek apa Git dan CMake sudah terinstall dengan benar di komputer kalian. Cara ceknya sama, kalian ketik Git spasi minus minus version. Harusnya ada keluar Git version berapa. Terus CMake juga sama, kalian ketik CMake spasi minus minus version. Terus harusnya juga ada keluar CMake version berapa. Kalau udah, berarti Git dan CMake sudah berhasil terinstall di mesin kalian. Nah, kalau kita udah install Visual Studio Code, kita udah install compiler, kita udah install Git dan CMake, langkah terakhir kita adalah setup Visual Studio Code kita supaya kita bisa tulis program C++ pakai Visual Studio Code. Jadi kalian buka Visual Studio Code, terus kita bakal install extensions yang kita perlu dulu. Jadi kalian ke icon kotak-kotak yang di kiri itu, terus diklik. Nah, terus aku akan kasih list untuk extensions yang kalian bisa install di VS Code. Yang aku kasih list ini yang aku bilang harus ya. Kalian install aja. Jadi ada 6, yaitu C++, Microsoft, install. Yang kedua, CMake Tools by Microsoft, install. Yang ketiga, GitLens, Eric Amodio, install. Terus GitGraph, mhucci, install. Terus bracket per colorizer, yang kedua, by CoinRats, install. Yang terakhir, indent rainbow by Otherwatch, install. Kalau kalian udah ikutin, sekarang kalian klik tanda 3 titik yang ada di atas kiri ini. Terus kalian klik yang show install extension. Kalau udah bener, mestinya ada 6, yaitu bracket per colorizer 2, C++, CMake Tools, GitLens, GitGraph, sama terakhir indent rainbow. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kalau kita udah selesai download extensionsnya, sekarang langkah kita cuma tinggal download GitHub repository kita ke komputer kita. Jadi kalian buka dulu di browser, kalian pergi ke page yang isinya repository yang kalian udah bikin di video sebelumnya. Nah, sekarang kalian klik yang ada tulisan code ini. Terus, kan ada link tuh. Nah, linknya kalian copy. Kalau udah, kalian balik ke Visual Studio Code. Terus kalian pencet Ctrl+Shift+P. Ya, Ctrl+Shift+P. Terus kalian ketik git clone. Enter. Kalian paste link yang tadi. Enter. Nah, terus kalian bisa pilih kalian mau downloadnya di mana. Ini terserah kalian. Tapi kalau aku, personal preference,
di home folder aku pasti tambahin folder namanya dev. Terus semua project coding aku taruh di folder yang dev ini. Tapi ini semua terserah kalian. Kalau ini personal preference aku. Jadi sekarang aku akan klik di dev, terus select repository location. Nah, dia akan download, terus open. Nah, GitHub repo kita sudah terdownload di komputer kita. Kita bisa lihat dari readme.md-nya, akan ada deskripsi yang aku kemarin kasih, yaitu belajar CPP bersama Weweologi. Nah, kalau udah tutup, terus kalian pencet Ctrl+Shift+P, terus ketik CMake Quick Start. Enter. Nah, ini kalian pilih yang paling bawah. Enter. Terus kasih nama hello underscore world. Enter. Nah, pilih antara bikin library atau executable. Bedanya apa? Kalau library, kita itu bikin program yang akan dipakai oleh programmer lain untuk mereka bikin program mereka. Nah, kalau executable, kita bikin program yang akan langsung dipakai customer. Jadi beda ya. Kalau library itu kita bikin program untuk programmer lain. Kalau executable, kita bikin program untuk customer. Nah, untuk tutorial ini kita akan bikin executable. Jadi kalian pilih executable, enter. Nah, CMake akan mulai configure project kita. Kalau udah, ini pop-up yang di kanan ini, kalian klik yes sama allow. Nah, terus kita rapiin dikit. Ini yang bawah kita nggak butuh, delete. Yang atas kita juga nggak butuh, delete. Nah, terus biasanya kalau aku giniin. Main CPP aku turunin, taruh tengah. Terus aku rapiin dikit. Nah, ini aku suka kenapa? Karena langsung kelihatan. Executable-nya namanya hello world. Dibangun oleh main.cpp. Oke. Sekarang kita pergi ke main.cpp file kita. Nah, inilah code CPP kita, code C++ kita, yang CMake generate untuk kita pertama-tama mulai project kita. Nah, kita rapiin dulu dikit. Ini yang dalam kurung ini kita hapus. Terus, kita tambahin tulisan return, spasi, caps lock, exit, underscore, sukses. Kasih titik koma di akhirnya, jangan lupa ya. Titik komanya yang paling penting. Kalau ada Ctrl+Shift+P, CMake, build, atau kalau kalian mau pakai shortcutnya F7 juga boleh. Enter. Nah, dia akan mulai build project kita. Kalau di bawah keluar exit code 0, berarti build kita sudah successful. Code 0, maksudnya angka 0 itu biasanya di dunia programming artinya sukses. Oke, terus kalian Ctrl+Shift+P lagi. Terus kalian ketik CMake run without debugging. Atau kalau kalian mau pakai shortcutnya Shift F5 boleh. Enter. Terus program kita akan jalan. Kalau ada keluar tulisan Hello World di terminal, berarti selamat, kalian sudah bisa tulis C++ code di Linux. Nah, video-video selanjutnya kita akan mulai bikin program yang lebih kompleks dari cuman keluarin tulisan Hello World di terminal doang. Oke, sekian dari video ini. Untuk kalian yang udah berhasil setup Linux untuk tulis C++ code, selamat. Klik the like button kalau kalian suka video ini, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, dislike. Anyway, I'll see you on the next video. Bye!